kekhawatiran bahwa eskalasi ini bisa berkembang merupakan sesuatu yang perlu kita cermati dan pikirkan bersama, yang dimulai dengan serangan Israel ke Iran. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa pekan terakhir terjadi eskalasi yang cukup serius, khususnya di kawasan Timur Tengah sebagai episentrumnya, yang tentu saja mengkhawatirkan kekhawatiran bahwa eskalasi ini bisa berkembang merupakan sesuatu yang perlu kita cermati dan pikirkan bersama, yang dimulai dengan serangan Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni 2025 yang lalu, yang bertujuan untuk menghancurkan instalasi dan situs-situs pengembangan nuklir Iran. Dari serangan tersebut juga kita ketahui bersama bahwa beberapa pejabat tinggi militer dan beberapa ilmuwan Iran itu menjadi korban jiwa dari serangan tersebut. Kondisi ini diperburuk oleh operasi militer yang dilakukan pada tanggal 22 Juni di wilayah Iran ke beberapa fasilitas nuklir di Natanz, Fordo, dan Isfahan yang disebut sebagai operasi untuk menjaga stabilitas regional, yang juga semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Pada saat kejadian ini, kami pada saat itu sedang berada di sidang OKI di Istanbul pada waktu itu. Jadi di hari pertama, para menteri luar negeri OKI menyampaikan pandangan dan tanggapannya terhadap serangan Israel ke Iran. Namun di saat hari pertama ini selesai, sesi pertama ini selesai, besoknya atau malamnya terjadilah serangan ke Iran oleh militer Amerika Serikat. Hal ini bukanlah merupakan sekadar ketegangan biasa, namun juga seluruh dunia melihat bahwa adanya satu gerusan atau adanya satu kikisan terhadap penghormatan hukum internasional yang seharusnya menjadi sebuah fondasi dan pegangan utama bagi seluruh bangsa dalam interaksinya satu sama lain. Kemudian juga istilah rules based order kerap dimaknai sebagai sesuatu yang sempit untuk membenarkan langkah-langkah sepihak yang kemudian dipersepsikan sebagai bahwa yang kuat adalah yang benar. Selamat datang Pak Anton. Hal-hal ini kemudian yang menimbulkan lunturnya kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional yang sah ini dan melemahnya multilateralisme yang
pada paruh pertama abad ke-20 justru diharapkan dapat menjaga lingkungan internasional yang rentan pasca Perang Dunia Kedua. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa rentetan kejadian dan eskalasi ini merupakan sesuatu ya yang kita harap tidak terulang, tetapi tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak terulang. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan kami juga selalu menyampaikan, kami selalu menyalurkan aspirasi untuk deeskalasi situasi dan kembali kepada langkah-langkah politik dan langkah-langkah diplomasi dengan mengharapkan kebijaksanaan. Karena apa yang terjadi di satu tempat, terutama di situasi global seperti sekarang ini, apa yang terjadi di suatu tempat, apa yang terjadi di suatu titik akan dengan cepat mempengaruhi kondisi dan situasi di negara-negara lain. Dan satu contoh yang dilihat juga yang menjadi persepsi dari berbagai kalangan, bahwa kondisi di mana Israel seolah-olah lolos dari jerat hukum internasional juga bisa menginspirasi aktor-aktor lain untuk bersikap lebih asertif dan mungkin berani juga untuk mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya. Mengamankan kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsanya. Saya kira ini juga yang harus kita cermati dan perhatikan bersama, bahwa survivability dari suatu negara saat ini merupakan menjadi sesuatu yang semakin mengemuka dan dikedepankan. Tidak lagi kolaborasi dan kooperasi, tapi bagaimana suatu negara itu harus survive.